Shinto Bandung News and Talk. Pendengar, globalisasi yang terjadi di dunia ini tentu memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang bisa kita rasakan dan nikmati adalah adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satu contohnya, sekarang kita tak perlu repot-repot mencari guide ketika sedang berada di kota lain karena sudah terdapat sebuah program dari Google yang bernama Google Local Guide atau LG. Apakah Local Guide ini? Saat ini di studio kami telah hadir founder dari Bandung Local Guide, Muhammad Fahri, koordinator Meetup Kota Bandung dan Cimahi, Adi Rahman, dan juga anggota dari Bandung Local Guide, Yulia Yusa. Shinto Bandung News and Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teteh yang telah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin ke Kang Fahri ya, apa itu sebenarnya Local Guide? Ya, Local Guide ini adalah sebuah program yang digagas oleh Google sejak tahun 2015. Ini program bertujuan untuk mengajak masyarakat berkontribusi untuk berbagi informasi di sekitar masing-masing tentang keberadaan listingan kuliner, wisata, dan keberadaan lainnya di platform aplikasi Google Maps. Oh, apa saja biasanya? Biasanya kontribusinya itu dalam bentuk ulasan, rating, dan menambahkan foto atau video yang berkaitan langsung dengan listingan tempat di Google Maps. Jadi kita memberikan informasi apa yang belum jelas di Google Maps itu kita tambahkan, kita melalui ulasan dan rating itu. Oh, begitu ya. Mungkin juga bisa ke Teh Yulia ya, ingin lebih tahu sebenarnya siapa saja yang bisa terlibat dalam Local Guide ini tuh? Yang terlibat di Local Guide itu siapapun bisa. Cuman syaratnya minimal itu usianya 18 tahun. Jadi kita semua bisa jadi Local Guide, bisa bantu orang pada saat bingung di Google Maps. Ada syarat-syarat khusus tidak untuk tadi yang disebut dengan adanya beberapa tadi yang sempat disampaikan oleh Kang Fahri, beberapa syarat yang diposting begitu dalam sebuah Local Guide itu? Syarat yang utamanya itu tadi usianya 18 minimal untuk umur, terus lokasi kita itu terdetek sama Google Maps. Terus yang paling umum itu gak boleh kalau kita ngasih ulasan, gak boleh ulasan yang jelek gitu. Gitu aja. Oh, ada ya peraturan itu, jadi dibuat dan harus diikuti berarti oleh semuanya. Iya. Nah, bisa disampaikan juga mungkin dengan adanya kehadiran Local Guide ini dengan orang-orangnya ini, apa manfaat yang bisa dirasakan? Manfaat yang bisa dirasakan itu banyak banget, terutama untuk yang punya tempat atau UMKM. Dia jadi bisa terbantu kalau kita bantu ngulas, bantu ngerating. Jadi kalau ada orang yang mau ke satu tempat nih, ke tempat A, tapi dia nggak tahu, belum pernah datang ke sana, tinggal lihat di Google Maps nanti udah ada ternyata tempat A ini bentuknya seperti ini, layanannya seperti ini, terus apakah dia terjangkau oleh angkutan umum atau enggak. Jadi banyak banget manfaat yang bisa diambil. Tidak terbatas ya, hanya menunjuk satu tempat wilayahnya saja ya. Iya, banyak banget. Tadi juga sempat disampaikan mengenai syarat minimal 18 tahun. Berarti bukan berarti ini sebuah pekerjaan yang harus dilakukan full time ya? Enggak. Oh, enggak. Karena kita bukan pekerja Local Guide. Kita disebutnya kontribusi. Gitu. Oh, jadi banyak juga profesi lainnya yang ikut terlibat di sini. Iya, kita semua masing-masing kerja. Oh, iya. Jadi mungkin ini bisa ditambah ya, menjadi sebuah pengalaman berharga lainnya ya dalam kehidupan. Nah, bisa ditanyakan juga ini sama Kang Adi mungkin ya, sebagai koordinator Meetup Kota Bandung dan Cimahi ya Kang Adi. Iya. Nah, dari kehadirannya ini, khusus dari Local Guide di Google Maps ini, apa sih kontribusi yang sudah diberikan untuk masyarakat? Apa saja yang ada di dalamnya? Iya, jadi kalau kita di Bandung Local Guide ini udah banyak sekali ya aktivitas yang dikerjakan, dan yang paling besar dan dihargai itu waktu itu kita pernah mengadakan pengulasan tentang disabilitas. Jadi kita nyari tahu nih tentang
akses disabilitas di Kota Bandung itu seperti apa sih? Apakah mudah atau tidak? Apakah tempat ini cukup ramah untuk disabilitas atau tidak? Nah, itu sempat diliput juga dengan beberapa media dan sempat diapresiasi dari pihak Google-nya juga. Jadi mungkin itu bisa membantu orang-orang yang punya keterbatasan untuk datang ke suatu tempat, karena kita udah ngasih tahu dulu nih bahwa tempat ini aman nih buat teman-teman yang penyandang disabilitas kayak gitu. Dan pastinya ya yang ingin diketahui oleh masyarakat, karena juga sebenarnya masyarakat sudah menggunakan mungkinnya tapi tidak mengetahui sebenarnya itu adalah local guide gitu ya. Nah, sebenarnya apa saja fiturnya nanti kita akan tanyakan ke Kang Fahri juga setelah jeda berikut ini. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya secara langsung bisa melalui WhatsApp kami di 0821 30 333 893 atau SMS di 081180 6543. Bahkan ingin berinteraksi secara langsung bersama kami bisa di 022 2021 893. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Al-Bilad Universal, paket halal tur Maroko, harga 22 juta, berangkat 3 Desember 2019, segera hubungi 021 8779 8484 atau albiladuniversal.co.id. Pendengar, kami masih bersama dengan teman-teman dari Bandung Local Guide, mulai dari foundernya yaitu Kang Fahri, ada juga koordinator Meetup Kota Bandung dan Cimahi Kang Adi, dan juga anggotanya Teh Yulia. Saya tadi sudah janji mau ke Kang Fahri ya. Bisa dijelaskan Kang Fahri apa saja fitur yang ada di dalam Local Guide ini? Mungkin lebih tepatnya fitur di Google Maps. Di fitur Google Maps ini kita salah satunya lebih bisa memberikan ulasan, rating, mendapatkan foto, video, dan juga tanya jawab. Jadi misalkan kita berkunjung ke suatu tempat, kita belum tahu keadaan seperti apa, kita bisa lakukan pertanyaan di listingan di Google Maps itu. Nanti jika ada orang yang pernah berkunjung ke tempat itu atau dia sedang ada di situ, dia bisa bantu jawab keadaannya seperti apa. Lalu untuk navigasi sendiri sekarang di Google Maps sudah bisa seperti Waze. Jadi kalau ada laporan misalnya kecelakaan, jalan penutupan jalan, ataupun misalnya ada hambatan lain, bisa langsung dilaporkan melalui menu pelaporan insiden di navigasi Google Maps. Jadi sekarang pengguna Google Maps sudah bisa berkontribusi langsung secara navigasi di Google Maps itu sendiri. Itu siapapun ya? Siapapun bisa. Yang jelas dia harus dalam mode navigasi untuk bisa menambahkan insiden di dalam perjalanan itu. Nah, kegiatan berselancar di Google Maps ini yang dilakukan biasanya apa saja? Kalau dari individu biasanya ya seperti tadi berkontribusi, memberikan rating, ulasan, foto dan video. Tapi dari komunitas kita biasa ada acara khusus namanya Meetup. Meetup ini kita kunjungi tempat potensial tapi belum terekspos di Google Maps. Nah, disitulah kita angkat insight-nya di situ, kita berikan rating, ulasan, dan kita share melalui Google Maps apa yang kita ketahui, apa yang kita dapatkan, kita berikan melalui ulasan itu. Gitu. Berarti pasti kalau dari tadi didengar kebanyakan ini keuntungan ya yang bisa didapatkan oleh para pengguna ya, khususnya Google Maps dalam hal ini. Ada tidak kendalanya sebenarnya? Kalau kendalanya biasa error di sistem, atau enggak jika kita menambahkan tempat atau mengedit tempat biasanya suka pending apakah hasil edit kita itu di approval atau enggak. Nah, biasa itu kendalanya. Tapi selebih itu biasanya cuma dari sistem. Terus yang kedua dari si pemilik tempat, biasa mereka keberatan untuk diulas, tidak mau tempatnya difoto atau enggak tidak mau diulas. Nah, kadang-kadang keberatan di situ. Jadi kita ya secara jujur ya sudah, kita paling kalau sempat kita bisa ulas sendiri setelah pulang, atau kita berikan info seperlunya aja, secukupnya gitu. Nah, berarti kalau sudah berbicara mengenai local guide-nya, terus juga kita berbicara tadi di Maps itu adalah ada fitur tersebut ya. Apakah dengan adanya teman-teman di sini ya yang hadir dari Bandung Local Guide ini tuh sebenarnya
memberikan ruang untuk masyarakat lebih bisa mengetahui wilayah di Kota Bandung khususnya gitu, atau ada hal lain mungkin? Jadi sebenarnya memang tujuannya untuk masyarakat, mereka untuk mengenalkan potensi lokal di sekitar mereka kepada orang-orang, dan orang-orang bisa mengetahui tempat tujuan mereka sebelum mereka tiba di tempat tujuan itu. Jadi tujuan utama dari program Local Guide itu ada seperti itu. Nah, khususnya untuk Bandung Local Guide sendiri, Kang, bisa disampaikan sejarahnya bagaimana? Sejarahnya ini, jadi program Local Guide ini ada mulai bulan Juli 2015, lalu tanggal 24 Desember 2015 saya bikin komunitasnya di platform Google Plus. Lalu bulan April saya di training oleh moderator Google. Lalu dari situ juga saya langsung mendapatkan hak sebagai moderator dan komunitas supported by Google. Jadi dari situ sampai sekarang kita tetap komunitas yang disupport langsung oleh Google. Oh, berarti sudah terbentuk ya saat ini Bandung Local Guide ini. Nah, mungkin bisa diceritakan juga sama Teh Yulia, ketika Teh Yulia sudah tergabung dengan Bandung Local Guide ini, Teh Yulia daftar dari tahun 2015 ini sama dengan Kang Fahri? Enggak, kalau saya tadinya sebetulnya ikut-ikut suami saya yang duluan masuk Bandung Local Guide. Tapi ternyata suka iseng-iseng dapat tawaran ngulas baru ditawarin jadi Bandung Local Guide juga. Itu dari tahun kemarin kalau nggak salah, baru 1 tahun lebih. Oh, baru 1 tahun lebih ya? Yes. Sudah tahu tapi Teh, apa motivasi dibentuknya komunitas Bandung Local Guide? Motivasi dibentuknya Bandung Local Guide itu untuk membantu masyarakat supaya dia bisa tahu tempat sekitar. Kayak contohnya yang kita kan dari Banjaran nih. Banjaran juga punya tempat yang sama seperti Tebing Keraton. Kalau orang-orang kan belum tahu. Nah, akhirnya kita pernah adain meetup ke sana, ngulas tempat di Banjaran itu namanya Puncak Pabeasan. Dia ada di daerah Arjasari. Bentuknya hampir sama kayak Tebing Keraton, cuman kalau Tebing Keraton itu jarak pandangnya sedikit, kalau yang Puncak Pabeasan itu luas. Jadi kita foto, ada yang foto 360, jadi foto sekeliling. Terus kita juga ngulas tempatnya seperti apa. Jadi motivasinya banyak banget lah, kayak gitu. Dengan adanya itu ya, makanya benar-benar bisa membantu ya, khususnya masyarakat pada umumnya. Nah, Kang Adi, dengan adanya Bandung Local Guide ini sebenarnya bagian dari Google, bukan Bandung Local Guide itu sendiri. Iya. Jadi Bandung Local itu di bawahnya Google. Jadi kita tetap terikat dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya dengan Google, karena tetap ada peraturan-peraturan yang seperti kita nggak boleh ngomongin sara di kolom komentar kayak gitu-gitu. Jadi masih tetap ada batasannya lah, walaupun kita nge-review punya hak kebebasan untuk berbicara, tapi tetap harus menghargai yang punya tempat, terutama punya bisnis ya. Karena jangan sampai sembarangan kita ngomong, nanti kasihan bisnisnya kalau sampai kacau. Betul. Bisa merugikan ya. Iya, betul. Nah, apa saja kegiatannya kan? Kalau kegiatan yang rutin itu kita meet up dari sebulan tuh minimal ada 1 kali untuk meet up. Kayak kemarin kita baru meet up di tempat donat ya. Dan kita kedepannya juga masih akan selalu ada meet up seminggu sekali. 1 bulan minimal 1 kali. Infonya bisa didapetin di Instagramnya kita di @bandunglocalguides. Jadi kalau ada yang mau ikutan meet up, biasanya kita infokan di lewat media sosial Instagram, kalau enggak grup WhatsApp. Tapi kalau untuk grup WhatsApp itu nggak bisa otomatis dia dari udah gabung Local Guide jadi masuk WhatsApp ya, karena harus daftar dulu ke adminnya, baru kita masukin ke grup. Kayak gitu sih. Ada rencana ya dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat itu kemana nih kita nih? Yang terbaru nih? Tanggal 8 nanti kita ada temanya food crawl di Wiki Coffee. Lalu tanggal minggu keempat kita ada rencana map edit di sekitar Verkenet Malabar. Kita akan menambahkan info di sekitar kuliner situ.
lalu tanggal 29 insya Allah kita anniversary keempat. Oh, sekaligus ya. Rencana untuk anniversary udah 4 tahun ya, sudah lama juga ya kan? Iya. Apa pencapaiannya hingga saat ini? Sudah mau tahun keempat. Pencapaiannya alhamdulillah kita seperti yang tadi disampaikan Kang Adi, kita cukup banyak apresiasi. Bahkan kemarin di acara Google for Indonesia juga kita sempat diapresiasi langsung oleh Google bahwa kita komunitas penggerak yang bisa dibilang cukup aktif dalam memberikan kontribusi di Google Maps. Jadi salah satunya kegiatan kita yang diapresiasi adalah tentang pemberian informasi untuk aksesibilitas. Jadi kita memberikan info untuk disabilitas bahwa di sini tempat ini memadai untuk dikunjungi, layak atau tidak. Nah, itulah yang kita lakukan sebelum-sebelumnya dan itulah yang salah satu diapresiasi langsung oleh Google. Dan itu mendapat ruang juga ya di masyarakat ketika masyarakat mendapatkan hal ini. Iya, jadi masyarakat khususnya pengguna umum dan pengguna disabilitas, mereka bisa langsung mengetahui, oh kalau saya mau ke tempat ini sudah ada guiding block, toiletnya juga bisa untuk pengguna kursi roda, sudah ada run untuk naik kursi roda, jadi nggak perlu diangkat lewat tangga gitu. Jadi kita udah kita petakan di daerah-daerah strategis di Bandung. Oh, berarti yang khusus disabilitas yang tertentu tidak atau semua disabilitas dalam hal ini? Sejauh ini di Google Maps tuh baru tunanetra, lalu pengguna kursi roda dan tunarungu, baru itu aja yang disupport di Google Maps sementara ini. Dan ini membantu sekali ya, berarti bagi Anda pendengar yang ingin mengetahui bagaimana juga cara ya supaya bisa menjadi local guide. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas ya di kesempatan berikutnya. Sekali lagi Anda bisa berpartisipasi dalam pembahasan kami melalui WhatsApp di 082130333893 atau SMS di 0811806543. Bisa juga melalui line telepon redaksi kami di 02220218993. Usai jeda kami kembali. Pendengar, Anda masih menyimak pembahasan kami bersama teman-teman dari Bandung Local Guide. Dan sekarang saya mau nanya lagi ke Teh Yulia nih, ya, kesan-kesan Teh Yulia selama menjadi anggota Bandung Local Guide. Kesan-kesannya yang jelas senang banget karena ternyata tiap hari itu kita nambah lagi anggota, jadi nambah teman. Terus di sisi lain kalau sengaja ngajak main suami kan susah nih, tapi ternyata di sini kan suka ada meet up, jadi meet upnya jadi sambil ngulas sambil main kayak gitu. Jadi selain bantu orang kita juga sambil refreshing kayak gitu. Oh, banyak sekali ya, banyak banget ya dalam hal ini. Nah, kalau Kang Adi, apa yang mendorong Kang Adi tergabung ya dalam komunitas ini? Kalau mendorong tergabung sih karena senang review sebelumnya. Jadi sempat nulis-nulis di blog, suka nge-review tentang kafe-kafe, dan ternyata ada platform yang sejenis dengan hobi saya. Ya udah, jadi kayak sejalan aja dengan hobi, dan juga ada sedikit yang bikin terus terpacu untuk aktif di Local Guide itu karena setiap bulan itu kita dikirimin insight dari Google bahwa kita pernah nge-review berapa tempat, terus berapa tempat yang disukai sama orang-orang, foto kita udah membantu berapa orang, dan situ tumbuh rasa suatu kebanggaan bahwa kita bisa membantu orang lain dari ulasan, kayak gitu sih. Berarti banyak sekali ya yang bisa didapatkan ya, sama halnya seperti tadi Teh Yulia menyampaikan kesan-kesannya ya. Nah, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, Kang Fahri, apa sih yang dilakukan dari Bandung Local Guide ini? Ya, kita mengharapkan masyarakat bisa berpartisipasi juga di Google Maps, masuk dalam program Local Guide. Tujuannya adalah untuk membantu sesama dalam memberikan info di sekitar mereka atau apa yang mereka pernah kunjungi. Jadi semua orang bisa mengetahui bahwa sebelum mereka tiba di tujuan, mereka sudah mengetahui bagaimana keadaan di tujuan mereka itu. Jadi kita mengharapkan partisipasi masyarakat juga, karena walaupun program ini bersifat sukarelawan, tapi yang jelas ini ada manfaatnya dan ada benefitnya juga dari Google.
Kita sapa dulu, sudah ada pendengar ini yang ingin bergabung. Ada Pak Amin di Kabupaten Bandung, Teh Yuliani ya. Silakan Pak Amin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh narasumber. Jadi saya cukup penasaran, walaupun kan apakah si aplikasi itu seperti misalkan seperti kalau ojol ya, kalau ojol kita pesan langsung datang. Nah ini misalkan ketika berada di satu tempat, misalkan di Bandung, kita menginginkan aplikasi ini, apakah aplikasi ini yang memandu kita, atau misalkan ada orangnya seperti ojol, itu pertama. Terus mungkin apakah hanya Bandung saja atau seluruh Jawa Barat? Itu karena kalau menurut saya hal-hal seperti ini harus mesti terus dikembangkan. Mungkin dengan Kementerian Kepariwisataan atau di Jawa Barat. Bandung kan dulu zaman Belandanya memang pusat tujuan untuk berrekreasi, untuk menghening gitu di Bandung. Nah sekarang dengan berbanyaknya masyarakat, tentu kan ingin tahu sejarah-sejarahnya dan tempat-tempat mana yang aman, yang nyaman, yang enak, dan mesti harus begitu Bandung itu. Itu semoga dapat menangkap apa yang saya bicarakan. Kadang saya juga suka pusing cukup bicara saya. Mohon maaf. Saya pengen dijawabnya sama ibu biar pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini ada request, katanya Teh Yulia sama-sama orang Kabupaten Bandung, bisa dijelaskan. Jadi pertanyaannya beda tidak dengan aplikasi yang sudah ada? Mungkin disangkanya ini aplikasi. Ya? Boleh mungkin disampaikan lebih jelas. Kalau bukan aplikasi sih, ini udah bawaan dari Google, jadi dia beda banget sama ojol. Nanti kalau Bapak mau ke suatu tempat, Bapak tinggal klik aja alamat tujuannya. Nanti dari sana bisa dipandu. Malah kalau Bapak kebingungan, bisa ada ikon tunjukkan arah. Nanti di sana ada notifikasinya juga, ada suaranya. Belok kanan, belok kiri, hampir sama kayak Waze kayak gitu. Jadi insya Allah nggak akan nyasar, bisa kebantu banget pakai Google Maps ini. Kayak gitu. Berarti tadi ya siapapun bisa ya menggunakan, karena itu biasanya bawaan kalau Google sendiri ya. Iya, bawaan. Jadi HP Android udah ada langsung Google Maps. Nah, Kang Fahri, bisa disampaikan juga ini kepada masyarakat ya, agar mereka bisa menggunakan dengan baik. Terus juga tadi ingin mengetahui, perlu nggak ada dasar dulu untuk tidak jadi gaptek, tapi harus high tech terlebih dahulu baru bisa ikut jadi local guide? Oh enggak, kalau untuk jadi local guide nggak perlu high tech dulu. Yang penting dia punya niat baik untuk berbagi informasi kepada masyarakat. Ketika mereka berkunjung ke suatu tempat, mereka bisa menyempatkan waktu untuk membuka Google Maps atau tunggu notifikasi yang muncul, lalu tekan notifikasi itu, berikan rating dan berikan ulasan. Di ulasan itu ceritakan pengalaman selama di tempat itu. Apa saja kelebihan, apa saja kekurangan, bagaimana aksesnya, apakah tiket masuknya ada atau enggak, toiletnya bagaimana, fasilitasnya apa, itu diceritakan. Jadi orang lain bisa mengetahui dengan jelas, oh jadi tempat ini tuh cukup lengkap, tempat fasilitasnya, terus harga tiketnya jelas berapa gitu. Jadi orang nggak perlu bingung untuk bisa mencapai tujuan mereka itu. Kalau mau namain kayak parkiran, kita kadang-kadang datang ke suatu tempat nggak tahu nih parkirannya kalau kita bawa mobil cukup atau enggak. Dan biasanya kita suka menjelaskan juga di sana bahwa tempat ini tuh parkirannya cukup loh kalau ada mobil, beberapa mobil. Jadi kita pas datang ke sana udah ngerasa safe bahwa oh iya mobil kita bakal mendapat tempat parkir kayak gitu. Berarti segala aspek ya diceritakan apa yang ada di satu tempat tersebut. Iya. Nah, tempat-tempat yang kalau memang nggak ada gimana itu? Nah, kalau yang tidak ada itu bisa kita tambahkan sendiri, ada fiturnya, tambahkan tempat, bahkan bukan hanya tempat, jalan pun bisa. Misalnya ada nama jalan salah, biasanya umumnya itu jalan-jalan kecil yang berupa gang, itu bisa juga salah, itu bisa diperbaiki. Kalau untuk tempat, kita untuk tambahkan, yang penting kita benar ada di posisi itu, di tempat itu, lalu kita tambahkan tempat itu di Google Maps dengan menekan alamat di titik biru kita itu, lalu pilih tambahkan tempat dan isi informasi sebenar-benarnya, nama, alamat, jam buka, kalau perlu ada foto keberadaan tempat itu,
butuh memverifikasi bahwa tempat itu benar ada, nomor telepon dan website, itu aja. Itu bagi pemula yang baru menjadi seorang local guide pun bisa ya? Bisa, bahkan yang baru pertama kali pun masih level 1 bisa. Nah ini tadi ada sempat tersinggung yang mengenai level. Itu apa ada level-level tersendiri atau bagaimana, bisa dijelaskan? Iya, untuk local guides ini ada level 1 sampai 10. Tapi untuk mendapatkan lencana sebagai local guides itu minimal level 4. Jadi bisa dibuka di menu profilnya di aplikasi Google Maps. Nanti dilihat di pojok kanan bawah kalau ada bintang warna orange, nah itu berarti dia local guide. Tapi kalau belum berarti dia belum local guide di situ. Biasanya masih level 1 sampai level 3. Semakin tinggi level sebenarnya nggak ada ini sih nggak ada perbedaan karena sama-sama kita berkontribusi. Paling beda di benefit aja, benefit dari Google-nya. Biasanya kalau di level sekian nilai benefitnya kecil, tapi kalau di level tinggi 7-8 agak besar, level 10 itu lebih menguntungkan lagi. Gitu. Nah itu di Bandung ini sejauh ini baru 2 orang yang level 10, itu ada Pak Deso. Pak Deso itu juga senior kita, ada juga namanya Glenn. Nah itu dia sudah level 10, bahkan poinnya pun, poin pencapaian kontribusinya udah ratusan ribu. Sementara saya masih level 8. Oh, sedekat lagi ya. Tapi dekat lagi, itu tetap jauh berbeda. Jauh. Saya level 8 dari level 9 ini kurang 16.000 poin. Tapi dari level 9 ke level 10 kurang 50.000 poin. Jadi sekitar 60-an ya itulah, 60 ribuan poin. Dan itu butuh waktu, kalau saya niat setahun paling itu. Harus fokus ya kalau mau benar-benar kerjain. Bisa aja ya. Oh jadi ternyata tadi ya Kang Adi ada keuntungan lebih ya? Iya betul. Yang mungkin bisa disampaikan ke pendengar. Apa sih keuntungannya? Jadi keuntungannya kalau mungkin ditanyain dari tadi kita kerja tapi bukan sebagai pegawai, lalu ngapain sih gitu kan, selain membantu orang. Nah jadi dari Google juga biasanya ngasih reward kepada para volunteernya Google Maps. Biasanya dia kirim email minimal 3 bulan sekali suka ada reward, seperti reward untuk diskon ojol, reward untuk hotel, ada terus perusahaan kayak gitu, pulsa ada, terus ada transportasi buat naik bis. Dia biasanya ngasih reward seperti itu yang bersifat digital biasanya kayak gitu. Berarti ini juga lumayan ya bagi Anda ya pendengar yang ingin bergabung ya, bisa ya menjadi seorang local guide, apalagi juga tergabung di dalam Bandung Local Guide. Ada syarat khusus tidak kalau mau masuk komunitasnya? Kalau untuk masuk komunitas minimal kita pernah meet up, itu satu. Kedua minimal level 5 ya. Jadi kalau di bawah level 5 kita masih ragukan komitmen kontribusinya, karena banyak orang karena dari level 1 sampai level 4 ini pergerakan cepat. Dia hanya butuh sekitar 100 foto dan 20 ulasan udah naik ke level 4 gitu. Jadi kita minimal level 5 untuk bisa masuk komunitas. Dan dia harus ikut meet up lah minimal sekali. Berarti syarat-syarat itu harus diikuti terlebih dahulu. Mungkin juga ada ya dari pendengar ini yang mereka sudah menjadi local guide tapi tidak mengetahui ada Bandung Local Guide ya dalam hal ini. Nah ini bisa langsung kontak atau bagaimana? Atau ada kanal sosial medianya tersendiri bisa disampaikan? Ya, sosial media sendiri kita di Instagram @Bandung Local Guides. Di situ bisa langsung DM adminnya atau berikan komentar. Misalnya dia mau ikut meet up, bisa langsung komentar di postingan yang kita infokan ada meet up nantinya di situ. Ada juga Facebook ya ada juga. Tapi kita lebih aktif di Instagram. Jadi bisa ya langsung ngontak ya di direct message, langsung dibalas juga ya. Tidak akan seperti beberapa akun-akun lain mungkin ya yang sulit ya untuk bisa membalasnya. Nah sempat juga ya kami juga mendapat informasi ada mengenai forum online Local Guide Connect. Nah ini bisa dijelaskan mungkin apa itu Kang Adi? Jadi forum Local Guide Connect itu forum yang dibuat resmi dari Google-nya langsung. Jadi di sana tidak hanya Bandung Local Guide saja, tapi seluruh local guides yang ada di dunia bisa ikut saling ngobrol di forum yang udah disediakan kayak gitu. Nah salah satunya Bandung Local Guide juga di sana buka satu topik
yang khusus mengulas tentang kegiatan Bandung Local Guide. Seperti kita pernah meet up di mana saja. Kemudian cara untuk bergabung yang tadi sudah dibicarakan sama Pak Hari, kita jelaskan juga di forumnya kita di Local Guides Connect itu. Jadi tempat untuk nyari tahu info seputar Local Guides yang ada di seluruh dunia bisa gabung juga di forum Local Guides Connect. Dan itu begitu pertama join Google Maps, dia udah pasti bisa masuk ke sana. Asalkan punya email Google, dia bisa akses ke sana. Kenapa dibentuk forum seperti ini, Teh Yulia mungkin tahu? Untuk menggabungkan, jadi nyambung ke yang tadi pertanyaan Bapak yang nelfon. Ada satu pertanyaan yang belum kejawab. Tadi pertanyaannya apakah ini hanya ada di Bandung aja? Jadi nyambung ke yang Connect. Enggak, Local Guides itu ada di seluruh dunia. Jadi Local Guides Connect itu untuk ngegabungin atau jadi wadah semua Local Guides yang ada di dunia kayak gitu. Dan itu salah satunya melalui forum online ini. Iya, melalui forum online. Oh, bisa terhubung ya dengan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Seluruh dunia. Gitu. Apa saja biasanya Kang yang dibahas di sana selain tadi sempat disampaikan khusus Bandung lokal ada programnya tersendiri? Nah, kalau di forum Local Guides Connect biasanya kita bertukar pikiran. Antara kita dengan orang India itu beda. Orang India itu mereka lebih cenderung suka mengulas tempat umum yang nggak populer. Contoh, di sana ada Local Guide India, dia membuat listingan daftar tempat toilet umum yang ada di kotanya. Nah, karena itu penting buat mereka, karena di sana toilet umum tuh bisa dibilang, kok kita di sini kan cukup mudah lah toilet umum, tapi di sana tuh cukup susah. Jadi dia buat daftar sendiri dan dia bagikan melalui forum Local Guides Connect untuk orang-orang yang akan berkunjung ke tempatnya atau warga sekitar situ juga yang butuh informasi tentang keberadaan toilet umum itu bisa langsung mengakses dari profil dia, dari orang India itu. Nah, itu juga kita biasa bertukar pikiran apa saja sih kegiatannya gitu. Biasa kita juga sering adakan kayak challenge, misalnya berburu foto, ayo tunjukkan spot foto di kota kalian terbaik kayak gitu. Terus tunjukkan kontribusi di kota kalian yang paling baik dan paling bermanfaat. Itu juga sering kita lakukan di situ. Berarti karena tadi sudah terhubung di dunia ya, apakah ini ada kewajiban tersendiri untuk bisa wajib berbahasa Inggris begitu dengan baik dan benar, atau sebenarnya tidak perlu bekal itu pun bisa saja? Nah, inilah keuntungannya dari produk Google. Jadi kita cukup dengan bahasa Indonesia saja, itu sudah bisa langsung ditranslate ke bahasa Inggris oleh Google. Tapi dengan syarat kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak boleh disingkat, dan tanda baca harus pada tempatnya gitu. Jadi sehingga pada diterjemahkan orang nggak akan kacau, atau mesin terjemahnya Google nggak akan kacau untuk menerjemahkan itu ke bahasa mereka. Dan itu bukan ke bahasa Inggris saja terjemahannya. Jadi nggak usah takut untuk di Local Guides Connect, mau komen apapun, mau tanya apapun, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Semua sekarang udah dihandle sama Google, bisa langsung ditranslate ke bahasa Inggris atau ke bahasa lain. Saya bacakan komentar ya. Ini ada komentar melalui WhatsApp dari Pak Sony di Riung Duta. Ini bertanya, saya berterima kasih atas munculnya teknologi ini untuk memberikan informasi tempat-tempat yang perlu dikunjungi di Kota Bandung. Akan membuat masyarakatnya bahagia, ekonomi Kota Bandung pun berjalan. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Bisa ditanggapi, Kang Fahri? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi sebaik-baiknya di tempat-tempat yang potensial di Bandung, sehingga masyarakat bisa mendapatkan info yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk mereka kunjungi nantinya. Nah, saya kembali ke Kang Adi ya. Jumlah anggota yang tergabung di Bandung Local Guide ada berapa, Kang? Jumlah yang tergabung di Bandung Local Guide itu yang secara resmi sekitar 200-an. Tapi kalau Local Guides-nya sendiri di Kota Bandung hampir 200.000 ya. Hampir 200.000. Cuma, nah itu dia, tadi banyak yang belum tahu bahwa di Bandung itu ada komunitasnya lagi. Makanya yang resmi masuk di Bandung Local Guide hanya sekitar 200 orang saja, kayak gitu. Sebenarnya ini ada tidak pemberian pengetahuan khusus begitu ke masyarakat mengenai
tutorialnya begitu agar mereka bisa langsung tadi ya, misalnya ingin mengupload foto ketika mereka berkunjung ke satu tempat begitu Teh Yulia? Kalau sejauh ini untuk tutorial ke umum itu belum ada, tapi kalau yang udah gabung di komunitas suka ada, jadi ada pembelajaran juga untuk kontribusi menambahkan tempat seperti apa caranya. Biasanya yang suka ngasih informasi kayak gitu Pak Deso. Terus yang terakhir kita juga ada Know Your Place ya. Know Your Place itu kita di grup ngebahas atau ngebantu atau ngasih materi tentang bagaimana cara ngulas yang benar, bagaimana cara ngupload foto, terus jangan sampai ada foto selfie kayak gitu. Jadi ada juga pembelajarannya. Oh, tidak boleh ya ada foto selfie? Atau bagaimana? Foto selfie dilarang sebenarnya. Jadi misalnya kita berkunjung ke tempat wisata, kalau kita foto selfie dan itu upload ke Google Maps, nggak boleh. Biasanya kalau keseringan, kalau ketahuan Google langsung di ban. Itu karena kita benar-benar harus memberikan info yang bermanfaat dan benar-benar tempat itu yang ditampilkan, bukan muka kita. Posisi tadi Bennett itu ada hukuman, kita nggak bisa upload lagi atau bagaimana? Akun kita di Bennett nggak bisa ikut program lokal guys lagi, itu aja. Jadi kita nggak bisa mengulas, nggak bisa rating, nggak bisa upload foto di Google Maps. Tapi kalau nggak ketahuan masih bisa terlancar ya? Lancar. Nggak ada yang report mungkin. Oh, jadi ada kemungkinan juga yang report ya? Tapi ada kemungkinan. Dirasa ya ketika itu dilakukan mungkin sangat tidak etis mungkin ketika melaporkan hal seperti itu, karena mungkin tadi ya belum mengetahui, saya saja baru tahu ternyata upload selfie tidak boleh ya di Google Map itu. Nah kalau ternyata tadi dengan alasan ada karena ketidaktahuan, itu ada pencabutan tidak tadi hukuman yang diberikan dari Google? Kalau dari Google ada istilahnya namanya banding. Itu kirim email ke localguest@google.com. Di situ jelaskan aja kenapa saya bisa mengupload foto ini. Jelaskan bahwa saya tidak tahu karena tidak ada tutorial dan hanya diminta untuk mengupload foto dari notifikasi. Jadi saya masih awam, atau jelaskan bagaimana. Nanti begitu Google paham, dia alasan masuk akal, biasa bisa dicabut Bennett-nya. Gitu, dan itu butuh waktu paling lama sebulan. Iya. Kalau fotografi bagaimana dengan adanya, pasti kan ada orang mungkin posisinya di sana tapi tidak selfie ya posisinya. Itu masih ada izin diperbolehkan atau tidak? Kalau misalnya begini, saya berkunjung ke El Cinta lalu saya foto. Ketika saya pulang, saya berupload foto, itu boleh. Tapi kalau saya belum pernah ke El Cinta, saya hanya lewat doang di depan lalu saya foto, lalu saya upload, itu nggak boleh. Karena itu artinya saya belum pernah berkunjung situ. Jadi bohong kan? Iya, jadi istilahnya bohong. Jadi Google nanti akan lihat, oh orang ini hanya mengejar poin untuk naik level, gitu. Karena itu dianggap kontribusi palsu. Karena Google kan dia ngelacak juga. Kita pernah di tempat ini nggak, kurang lebih selama 4 menit. Kalau selama 4 menit di atas itu dianggap ada. Tapi kalau kurang dari itu enggak. Biasanya Google nggak anggap kita ada tempat itu. Dan itu Bennett juga kalau tadi ternyata memang tidak pernah ke tempat tersebut tapi malah mengupload. Kalau sesekali mungkin nggak ke Bennett, tapi kalau keseringan ke Bennett ketahuan juga. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita datang terus nantinya pengen ngupload, tinggal di-check-in aja si Google Map-nya, ada tanda panah bulat gitu kan, tinggal diklik check-in bahwa kita ada di tempat itu. Jadi kalau untuk ngupload fotonya nanti bisa belakangan. Oh, itu yang lebih penting ya justru. Iya, check-in itu. Nah tadi ya sempat disinggung oleh Kang Fahri, tapi boleh dijelaskan oleh Teh Yulia atau mungkin Kang Adi mengenai adanya notifikasi yang tiba-tiba muncul. Itu sering memang ya kita sebagai masyarakat pengguna Android itu ataupun handphone lainnya gitu ya, itu mereka tiba-tiba harus mengupload. Itu bagaimana dengan hal itu? Ya, jadi biasanya biasanya sih yang paling sering terjadi kasusnya kalau kita sudah sempat foto satu tempat, kemudian maps-nya kita maksud geolokasinya diaktifkan di HP. Nah itu biasanya pas kita udah beberapa ratus meter melewatin, Google ngingetin karena kita udah ambil foto, lokasinya ketahuan, dia nanyain apakah foto ini
akan kita upload di Google Maps atau tidak. Biasanya dia menawarkan untuk mengisi rating, mengingatkan kita kayak gitu. Itu udah otomatis dari sistem Google Maps sendiri untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah ke tempat itu dan kita disarankan untuk melakukan review sekalian kayak gitu. Tapi kalau cuma baru sekali, 2 kali belum ya, belum jadi local guide. Belum. Kadang-kadang kalau kayak kita nongkrong di tempat perbelanjaan gitu ya, walaupun sebentar, ikut parkir, minum-minum sebentar, kita udah jalan dia suka ngingetin, apa kamu review di sini kayak gitu. Termasuk kalau kadang ke Pertamina ya ngisi bensin, dia suka ngingetin karena mungkin kita ngantrinya terlalu lama ya di tempat bensinnya. Betul. Jadi begitu jaraknya udah jauh diingatkan, apakah tadi pernah ke sini, apa kamu di review kayak gitu. Oh iya. Nah ini berarti fokusnya dalam hal ini yang menjadi penilaian tadi bisa naik level terus itu dari tempatnya ya, harus wisata gitu. Enggak, naik level itu tergantung dari kontribusi. Seperti tadi Kang Ade bilang, misalnya kita isi bensin, lalu muncul notifikasi apakah Anda mengetahui tempat ini. Nah itu bisa jawab iya, tidak, atau mungkin. Kita bisa dikasih itu dulu pertanyaan, baru diminta memberikan ulasan. Nanti ada pilihan rating dan ulasan. Setelah itu baru dikasih diminta untuk menambahkan foto. Nah, semakin sering kita jawab pertanyaan, misalnya kita ke pom bensin, apakah di sini ada toilet? Iya, tidak, atau mungkin kita jawab aja setahunya, lalu kita berikan rating dan ulasan. Nanti dari situ dapat poin. Karena menjawab satu pertanyaan itu 1 poin, memberikan rating 1 poin. Terus memberikan ulasan 200 karakter itu 20 poin. 20 poin. Terus menambahkan foto 5 poin per foto. Iya, per foto. Kalau video, per video itu 7 poin. Jadi tinggal dikalkulasikannya semua. Ada poin-poinnya ini nih ya, yang bisa ngebuat tadi ya, ada benefit-benefit yang menguntungkan ya bagi kita. Nah kita akan lanjutkan nanti ya setelah jeda mengenai ada acara apa nih di Bandung Local Guide dalam waktu dekat ya, yang tadi sebenarnya sudah sempat diulas ya, tapi apa saja mungkin kegiatan yang nanti akan disajikan di sana. Nanti kita akan hadirkan setelah jeda. Pendengar, Anda masih bersama kami dan Anda yang ingin berpartisipasi bisa melalui WhatsApp ataupun SMS ke redaksi kami. Dari tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu Local Guides, dan juga tadi ada forum online ya Local Guides itu sendiri, dan ada tidak sebenarnya meet up globalnya ini, bisa dijelaskan Pak Hari? Meet up global ada, namanya Local Guides Connect. Local Guides Connect ini apresiasi dari Google terhadap local guides yang berkontribusi secara nyata di Google Maps dan di forum Local Guides Connect. Mereka menjalin pertemanan di Local Guides Connect dan aktif berkontribusi di Google Maps selama setahun minimal, dan dia minimal level 5, bisa mengajukan diri untuk ikut Connect Live, yang biasanya pendaftaran dibuka pada bulan April tiap tahunnya, dan acara ini diselenggarakan biasa pada saat musim bulan Oktober atau November di Amerika. Jadi ada 200 orang terpilih yang nantinya akan diberangkatkan ke Amerika, dan itu semua diongkosi dari Google, dari pulang sampai pergi, akomodasi, transfer, makan semua, bahkan dapat benefit lebih dari situ. Jadi untuk para masyarakat yang mau coba ke kantor Google, boleh dari local guides itu aktif berkontribusi di Google Maps, lalu dia aktif juga berkontribusi di Local Guides Connect, dan di situ nanti bulan Maret dibuka pendaftaran, ya silahkan daftar. Syaratnya bisa bahasa Inggris saja. Gitu. Iya. Jadi nanti kalau terpilih ya syukur bisa main-main ke Amerika selama 4 hari. Gratis. Gratis. Dari Bandung Local Guides sudah ada? Dari Bandung Local Guides belum, tapi dari Sukabumi sudah ada tahun ini 1 orang, dan selebihnya dari Jogja sama dari Jawa Timur, dan Jakarta ada 1 orang. Gitu. Kalau dari Bandung kita kebanyakan fokusnya di kontribusi Google Maps-nya. Local Guides Connect. Soalnya untuk ke Local Guides Connect kadang-kadang aksesnya suka agak susah sih, gitu, karena masih berbasis web, jadi kita agak
ya suka ngadat juga webnya, jadi agak-agak repot gitu. Kendala-kendalanya Iya. mungkin juga ada ya, dan itu tadi yang sudah disampaikan. Nah, Kang Adi bisa disampaikan juga mengenai ada rencana Bandung Local Gates? Iya, rencana paling terdekat minggu depan kita akan ada meet up di Syaratnya menghubungi by direct message tadi. Iya, bisa? direct message dulu. Mungkin nanti bisa izin untuk diminta dimasukkan ke grup WhatsApp. Nanti kita bisa konfirmasi apakah akan hadir atau tidak untuk di acara-acara meet up-nya kita. Kayak gitu. Berarti udah ikut yang keberapa, Kang Adi? Waduh, udah nggak kehitung. Udah sih. kita. Udah Tapi cukup kalau sering. Teh Yulia udah yang keberapa Apanya? untuk meet up di lokal Bandung? Udah lebih dari 5, saya juga udah banyak banget. Banyak banget ya. Tapi kalau yang nasional tahu tidak ada pertemuan juga? Ada yang kemarin kebetulan kita menyelenggarakan namanya Meet Up Nasional. Itu dihadiri oleh local guides dari seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin yang Meet Up itu yang ketiga, kita Bandung yang penyelenggaranya sebagai tuan rumah. Jadi kita ngebawa local guides yang ada di seluruh Indonesia itu ke beberapa tempat, dan salah satunya ke Boska, karena kita aja orang Bandung itu kan susah banget ya untuk masuk ke Boska. Nah, mereka dapat kesempatan buat datang ke Boska, terus ngulas juga kayak gitu untuk meet up nasional. Iya, dan ini menjadi sebuah pelajaran khusus dalam perbincangan kita di siang hari ini. Ternyata tidak terasa Kang Bahri, Teh Yulia, dan Kang Adi sudah di penghujung acara ya. Dan pendengar, bagi Anda yang masih ingin bertanya, nanti bisa ya ke kanal mana mungkin bisa disampaikan kembali Di kanal-kanal Instagram, kita Instagram bisa di @bandunglocalguys. Dan untuk info meetup sebenarnya ada link khusus dari Google, yaitu ini agak panjang sebenarnya, maps.google.com/localguides/meetup. Nah, di situ bisa lihat daftar pertemuan di seluruh dunia dari local guides, termasuk di Bandung. Jadi kalau mau tahu ada meetup apa di Bandung bisa cek dari situ. Tapi kalau misalnya mau lebih simpel ya pantengin Instagram kita aja di @bandunglocalguides. Baik, kalau begitu. Atur nuhun ya Kang Teteh sudah Atur nuhun. hadir di studio El Cinta Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, teman-teman dari Bandung Local Guides, mulai dari koordinator Meetup Kota Bandung dan Cimahi Adi Rahman, dan juga founder Muhammad Fahri, serta anggota dari Bandung Local Guides Yulia Yusan.